Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nadia Mumtaz, NIM 2010400853, akan menjelaskan isi pembahasan artikel mengenai materi sholat dalam fikih anak madrasah ibtidaiyah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Hadis tersebut berbunyi yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu mentauhidkan Allah, dalam riwayat lain bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad atas utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Topik yang dibahas dalam artikel materi pembelajaran fikih pada anak madrasah ibtidaiyah yaitu yang pertama ada sholat fardu dan yang kedua ada sholat berjamaah. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama yaitu sholat fardu. Pertama ada pengertian sholat fardu. Sholat secara bahasa artinya doa dan secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kemudian dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan wajib dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat merupakan ibadah mahdhu atau ibadah murni yang harus dikerjakan dengan niat yang penuh rasa keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, balik atau dewasa, dan berakal sehat. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat yang pertama ada berdiri bagi yang mampu, kemudian niat dibarengi dengan takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar di awal sholat, kemudian membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat, i'tidal setelah ruku dan tumaknina, kemudian sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumaknina, kemudian duduk di antara 2 sujud disertai tumaknina, lalu tasyahud akhir dan duduk tasyahud, kemudian membaca tasyahud akhir dan bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir, lalu salam, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah sholat yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca isti'adah sebelum membaca Fatihah, dan sebagainya. Kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian berikut adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama berhadas, yang kedua terkena najis, yang ketiga berbicara dengan sengaja, yang keempat terbuka auratnya, yang kelima mengubah niat, yang keenam makan atau minum, yang ketujuh membelakangi kiblat, yang kedelapan menambah rukun fi'liyah, yang kesembilan bergerak yang banyak secara berurutan, dan yang terakhir adalah murtad. Nah, kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang kedua yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah terdiri dari 2 kata yaitu sholat dan berjamaah. Secara bahasa sholat artinya doa, sedangkan menurut istilah yaitu serangkai pekerjaan, bacaan, dan doa. Kata jamaah sendiri diambil dari kata ijtima yang artinya kumpul. Bisa juga diartikan dengan sejumlah orang yang dikumpulkan dengan satu tujuan. Jadi sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya 2 orang, yang satu menjadi imam dan yang satu lagi menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah itu sendiri menurut pendapat tengah atau yang lebih mengarah ke arah yang benar adalah hukumnya sunnah muakkad. Bagi laki-laki, sholat fardu berjamaah lebih baik dilakukan di masjid, sedangkan bagi perempuan lebih baik mengerjakan sholat fardu berjamaah di rumah. Nah, selanjutnya ada syarat menjadi imam dan makmum. Syarat menjadi imam yang pertama tentu adalah Islam, balik, laki-laki tulen, berakal, dan tidak berhadas. Kemudian orang yang lebih baik pembacaan ayat Al-Qur'annya, lalu orang yang lebih mengetahui tentang hukum-hukum agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian syarat makmum yang pertama adalah makmum itu hendaklah berniat mengikuti imam dalam semua perbuatannya terkait kaifiat sholat. Kemudian yang kedua, yakin akan sahnya
sholat bersama imam, lalu perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki, dan yang terakhir yaitu mengetahui langsung aktivitas imam. Nah, kemudian di sini ada makmum masbuk. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan makmum masbuk artinya orang yang mengikuti imam dalam bersolat jemaah, namun mereka tertinggal beberapa rakaat dalam sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir ada hikmah sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah yang pertama tentunya untuk melatih kedisiplinan dan memperoleh pahala 27 derajat. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan serta silaturahmi sesama umat Islam. Yang ketiga, sebagai syiar Islam dan memakmurkan masjid. Dan yang terakhir, untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pemimpin serta kesabaran dan ketaatan makmum. Kesimpulan dari artikel ini adalah dengan cara mengerti terlebih dahulu pengertian sholat maupun urgensi mengapa harus diwajibkan untuk sholat, kemudian anak-anak mulai dikenalkan dengan syarat wajib maupun syarat sah sholat sehingga rukun sholat yang harus mereka tunaikan saat menunaikan sholat, diharapkan peserta didik dapat mengamalkannya dengan benar sesuai aturan yang ada. Selain itu, anak-anak juga harus diberi pengetahuan tentang apa saja yang menjadi sunnah ketika sholat dan apa saja perkara yang membatalkan sholat. Pembelajaran seperti ini harus diberikan saat anak masih usia dini hingga mencapai usia balignya dapat melakukan ibadah wajib ini dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sejak dini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi pembahasan artikel materi pembelajaran fikih pada anak Madrasah Ibtidaiyah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.